pada waktu itu, tapi Nabi SAW menolak kedatangan mereka. Jadi kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan, itu pembahasan dalam bab yang selanjutnya. Baik, yang ke-9. 9. Pada perkataan Suraqah ketika ia menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendekat ketika saya mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia tidak menoleh. Sementara Abu Bakar banyak menoleh kiri dan kanan. Tiba-tiba terperosok kedua kaki kudaku. Ini adalah satu bentuk memanfaatkan waktu dalam ketaatan dan tidak menyia-nyiakannya. Kendati dalam situasi mencekam, genting, dan menghadapi mara bahaya. Nah, silakan dilanjutkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak membiarkan waktu habis begitu saja tanpa ada manfaat yang diperolehnya. Alangkah mudahnya kita memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Barakallahu fikum ya. Ya ini. Jadi Al-Quranul Karim adalah teman yang paling setia yang seharusnya mendampingi perjalanan hidup kita. Selain sebagai petunjuk, dia sebagai obat penenang, dia sebagai rahmat, dia sebagai kalamullah yang Allah turunkan kepada hambanya. Maka Rasulullah SAW, beliau terus baca Al-Quranul Karim. Abu Bakar yang bingung, takut dengan kekasihnya. Takut Nabi SAW kenapa-napa nanti dengan adanya Suraqah bin Malik. Suraqah mendengar Nabi SAW ketika itu sedang membaca Al-Quran. Artinya udah dekat gitu. Nabi nggak teriak-teriak baca Qurannya. Sangat dekat sekali jaraknya. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW saja memanfaatkan hal itu. Sekarang Alhamdulillah ya, buat teman-teman yang safar, biasanya waktu perjalanan itu melelahkan. Sebagian menggunakan safarnya itu untuk nonton film. Kita lihat yang naik pesawat, yang gunakan nonton film, ada yang digunakan waktu luangnya untuk main game sambil nunggu pesawat tiba. Maka seharusnya diganti sekarang dengan membaca Al-Quran Karim. Capek Ustaz, dengerin. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak membaca pada waktu itu, tapi dia mendengarkan Nabi SAW membaca. Karena apabila dibacakan Al-Quran Karim, tugas kita mendengarkan. Barakallahu fikum.